Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Untung Sutaya Tarigan di program yang sedikit fenomenal, tentunya di podcast Kita Palika Pecah. Nah, baik teman-teman sebangsa dan setanah air. Di podcast kali ini kami mengunjungi kantor kepolisian sektor Panipahan, yaitu yang dipimpin sekarang oleh Pak Boy Setiawan. Dan kita akan bincang-bincang ringan seputar keamanan yang ada di kampung kita. Nah, bagi teman-teman, sebelum lanjut nonton, silahkan di subscribe channelnya di bawah ini. Klik tombol merah gratis. Ya, oke. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, biasanya mereka yang nanya-nanya kita nih, kalau kita di ruang interogasi, benar Pak ya? Sebelum panjang lebar ditanya-tanya dulu sehat apa enggak sambil nyatet gini ya kan. Saya pernah teman-teman. Curhat ya kan? Saya pernah. Tapi nggak masalah besar, kecil aja. Nah, saya kami tim kita mendatangi kantor kepolisian yang akan bincang-bincang ringan seputar keamanan yang ada di kampung kita supaya tidak tersebar berita-berita hoax Pak ya. Berita yang kurang baik yang menimbulkan kericuhan atau keributan di daerah kita. Nah, untuk lebih lanjutnya, ini saya akan perkenalkan dengan polisi-polisi yang keren ini, yang tegap badannya. Saya merasa kecil di sini, teman-teman. Yang pertama ini Kapolsek Panipahan, Kecamatan Pasir Lima Kapas, Ibtu Boy Setiawan Stompul, orang Batak juga Pak ya? Iya. Saya orang Karo Pak. Bapak ini baru 5 bulan bertugas di kampung kita di Kecamatan Pasir Lima Kapas. Nanti lebih lanjut biar beliau sendiri yang menjelaskan. Dan yang kedua ini Bapak Kanit Reskrim Pak Mujiono. Saya seperti dejavu ya. Tadi saya tanya, katanya baru 5 bulan. Makanya saya tanya lagi, sebelumnya pernah nggak Pak? Soalnya saya pernah melihat. Nah, ternyata udah pernah Pak ya? Nah, udah pernah 5 tahun yang lalu. Itu 2015. Nah, nanti kita akan lebih lanjut. Untuk pertama, Pak Boy, silakan Pak diperkenalkan sama teman-teman biar lebih dekat sama masyarakat Panipahan khususnya, biar tidak ada kejenjangan sosial antara polisi ini hanya mengenal orang-orang tertentu, enggak ya. Teman-teman di luar sana bisa mengenal sosok Kapolsek yang baru ini lebih dekat, dan kalau ingin bercerita pun lebih mudah kayaknya Pak. Lebih mudah, cuman kita aja yang segan. Silakan Pak bercerita dengan teman-teman yang ada di luar sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kapolsek Panipahan, Kecamatan Pasir Lima Kapas. Nama saya Ibtu Boy Setiawan, SAP MSI. Kebetulan saya asli Sumatera Utara, namun saya sejak tahun 90 sudah hijrah ke Bagan Batu, saat itu masih Kabupaten Bengkalis. Ya. Saya sekolah dan tamat sekolah di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Sebelum di sini saya pernah bertugas di Polsek Bagan Sinembah sebagai Panit Lantas. Setelah itu saya bertugas sebagai Kapolsek Rimbang Melintang. Setelah dari Polsek Rimbang Melintang, saya bertugas menjadi Kapolsek Simpang Kanan, dan lebih kurang 5 bulan saya sudah bertugas di Polsek Pasir Lima Kapas. Oh, sini. Ya, sebagai Kapolsek. Ya. Tadi Bapak bilang Bapak pernah bertugas di Kanit Satlantas Ya. di Bagan Batu. Tahun berapa Pak? Tahun 2014. 2014. Oh, berarti bukan Bapak ini yang menilang saya waktu di Bagan Batu, teman-teman. Saya 2011 sudah ditilang di Bagan Batu, karena 2011 saya bekerja di Hotel Fauziah Bagan Batu Pak. Oh iya. Saya tinggal di sebelah puskesmas depan Polsek, Ah, sebelah puskesmas yang rumah susun khusus untuk PNS itu. oh itu. Nah, di situ saya tinggal. Teman-teman, Bapak ini nggak tukang tilang, tenang aja. Oke, ada lagi Pak yang mau dikasih tahu biar lebih dekat ke masyarakat Panipahan khususnya? Oh ya. Baik, akun Facebook saya, nama Facebook saya Boy Setiawan Stompul. Apabila rekan-rekan mau bertukar informasi seputar masalah Kamtimas, silakan di-add akun Facebook saya, dan ada juga akun resmi kita Polsek Panipahan. Nanti apabila rekan-rekan ingin berinteraksi dengan kita di sini, silakan add akun Facebook kami. Iya. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, Polsek kita sudah
4.0. Tidak lagi jika ingin curhat atau cerita tidak harus bertemu. Kalau ingin bercerita dengan Kapolsek silakan add Facebooknya. Kalau ingin mengadu atau cerita tentang keamanan kampung kita silakan add Facebook Polsek Panipahan Pak ya. Nah, oke teman-teman ya, kita lanjut yang kedua. Ada Kanit Reskrim Bapak Aibda Mujiono. Benar. Bapak Aibda Mujiono yang tadi saya tes sound aja sudah menggetarkan jiwa-jiwa kami yang ada di ruangan ini. Oke Pak, silakan diperkenalkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Aibda Mujiono. Jabatan saya di Polsek Panipahan adalah sebagai Kanit Reskrim. Dan untuk riwayat jabatan saya, ini yang udah ke-7 kali saya menjadi Kanit Reskrim. Yang pertama di Batu Hampar, yang kedua pernah di Senaboy, di Bangko pernah, di Polair juga pernah, di Panipahan mungkin 2 kali sama ini. Oke. Kalau untuk asli, saya asli lahir di Dumai. Dumai. Oke. Nah, jadi Bapak ini udah 2 kali di sini. Yang pertama tahun 2015, berapa tahun Pak? Berapa lama kemarin? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, sekitar 2017 pindah, baik lagi. Saya awalnya menengok Pak Kanit Reskrim ini sebagai, ini jujur ya Pak ya, Ya. sebagai sosok yang paling ditakuti. Kalau untuk pribadi saya nih ya, pribadi saya melihat sosok Pak Kanit Reskrim Pak Mujiono ini adalah polisi yang paling saya takuti. Karena apa? Nggak tahu. Takut aja gitu kalau udah nengok dia. Kalau Pak Boy bukan takut, segan. Itu beda Pak ya? Iya. Segan, bukan berarti gak segan sama Pak Mujiono, segan. Cuman rasa segan sama takut tuh lebih tinggi rasa takutnya Pak. Nggak tahu kenapa. Nah, ini buat teman-teman. Ternyata Pak Mujiono ini orangnya asik. Orangnya asik, ngobrolnya enak. Cuman belum terlalu lama ya. Nanti mungkin next time Pak ya. Next time kita pun tidak mau ada jarak antara warga sipil dan ke pihak kepolisian, karena pada dasarnya kita semua sama. Cuman yang membedakan hanya tupoksi kerjanya masing-masing aja. Oke ya teman-teman, jangan pada takut sama kepolisian, jangan pada ngeri. Kalau mau ngobrol ya silahkan ngobrol, kalau mau mengadu ya silahkan mengadu. Ya Pak ya, gitu Pak ya. Silahkan. Karena pada dasarnya pihak kepolisian itu melayani. Dengan kata lain, kita yang melayani ketika kita datang dengan rasa sopan. Oke teman-teman. Nah, gimana Pak? Khususnya buat Pak Boy ini. Iya. Setelah 5 bulan kurang lebih bertugas di Panipahan, gimana menurut Bapak tentang watak atau karakter orang-orang Panipahan? Baik, selama lebih kurang 5 bulan saya bertugas di sini, terus terang saja, kalau bukan karena saya pindah tugas ini, saya belum pernah menginjakkan kaki saya di sini. Ini suatu anugerah bagi saya, sejarah dari hidup saya bisa bertugas di sini. Dan saat ini kampung saya adalah Panipahan. Kampung Pak Boy Panipahan sekarang. Saat ini kampung saya adalah di Panipahan. Kalau orang bertanya di mana kampung saya, saat ini kampung saya di Panipahan. Karena saya mengabdikan hidup saya saat ini di Panipahan. Di Panipahan. Panggilan tugas saya. Masyarakatnya semuanya baik-baik. Baik-baik. Iya. Kita semua di sini hidup rukun dan damai. Segala etnis ada di sini. Semua hidup bersatu. Ini sangat membantu tugas kami karena masyarakatnya sangat-sangat ya bisa dikatakan bekerja sama dengan baik. Bersahabat lah Pak ya. Bersahabat. Sama seperti yang diucapkan oleh Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Somad. Beliau pernah berkata, jika kalian ingin belajar tentang perbedaan suku dan agama, silahkan main-main ke Rokan Hilir. Betul. Terkhusus Panipahan Kecamatan Pasir Kapas. Betul. Nah, capek nggak Pak jadi polisi sebenarnya? Karena yang kami lihat itu tugas kalian itu sangat berat loh, sangat berat dan tak jarang bahkan sering kali jadi kambing hitamkan oleh orang-orang atau oknum tertentu gitu loh. Capek nggak sih dengan fitnah-fitnahan? Ini boleh curhat loh, boleh curhat. Gimana? Kalau dikatakan capek ya manusiawi lah ya. Yeah. Itu kita capek, tapi kita membawanya karena kita menjalankannya dengan ikhlas. Semua pekerjaan yang berat itu insya Allah kita jalankan dengan senang hati. Jadi capeknya nggak terasa, jadi ringan karena kita di sini satu untuk semua, semua untuk satu. Kebersamaan kita di sini bersama masyarakat dan anggota yang ada di sini. Nah, oke lah Pak, kita akan masuk ke unek-unek masyarakat. Kita udah share foto ke Facebook.
Jika masyarakat ingin menanyakan atau titip pertanyaan, silakan bertanya. Oke, pertanyaan yang pertama dari Facebook ini ya, dari Facebook atas nama Bima Prasetyo. Bima Prasetyo ini alumni dari AMI Medan, Akademi Maritim Indonesia di Medan. Sekarang beliau lagi bekerja di Dumai. Halo Mas Bima, salam nonton Medan. Menurut Bapak, apa solusi yang tepat untuk permasalahan orang bawah kolong yang masuk ke rumah warga untuk mencuri? Baik, saat ini kami menggalakkan patroli baik siang, sore maupun malam. Hari-hari tertentu kita melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan KRD. Itu kegiatan rutin yang ditingkatkan itu untuk mengantisipasi hal-hal yang meresahkan masyarakat. Ya, salah satunya pencurian. Namun saya menghimbau kepada masyarakat bahwa tugas ini tidaklah serta-merta bisa hanya kami yang menangani. Kami butuh kerjasama dari masyarakat dengan cara mari kita aktifkan kembali pos kamling di wilayah kita, di lingkungan kita masing-masing, agar dapat mengantisipasi atau menekan tindak pidana pencurian khususnya di bawah kolong. Karena saat ini di wilayah kita memang dari dulu katanya. Di sini ciri khasnya memang ada warga dalam bawah kolong ya. Ada gini, bahasa kerennya warga underground. Warga underground itu warga yang berada di bawah kolong kita gitu. Iya. Jadi situlah uniknya di Panipani. Ada pencurian khusus di bawah kolong. Jadi untuk mengantisipasinya saya menghimbau agar kita bisa menjadi polisi terhadap diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan kita. Benar. Jadi kita bisa mengantisipasinya dengan cara mengaktifkan pos kamling. Kita harus lebih peka dengan situasi sebelum meninggalkan rumah agar benar-benar dikunci. Jangan pakai perhiasan yang berlebih agar tidak mengundang hal-hal ini bisa terjadi. Mungkin dari Pak Kanye, Pak Mujono bisa ditambahkan apa yang ingin ditambahkan? Kalau untuk dari kami, mungkin kami sebagai penindakan di lapangan, ya mungkin sama juga yang disampaikan dengan Pak Kapolsek. Kita harus menjadi polisi untuk diri kita sendiri. Karena siapa lagi kalau nggak untuk menjaga? Mungkin kami kalau untuk mengawasi 1 kali 24 jam, mungkin itu udah di luar apa kami. Karena kami kan bukan itu aja yang perlu kami pantau, harus kami apain. Sama-sama kita untuk menjaga kampung kita. Intinya kita sama-sama menjaga lingkungan, sama-sama menjaga ketertiban di daerah kita masing-masing, paling tidak tetangga depan belakang samping kiri kanan gitu ya. Dan ini menurut saya Pak ada baiknya juga, karena kan yang saya sepengetahuan saya di setiap desa itu sudah punya pos, ya ini pos jaga kampung. Pos jaga kampung yang notabene waktu itu dibuat teruntuk COVID-19. Salah nggak Pak jika pos jaga kampung ini dipergunakan untuk jaga malam atau pos kamling itu tadi? Baik, itu pos jaga kampung sebenarnya tujuannya untuk mengecek keluar masuknya warga yang dari luar kota terkait saat ini kita pandemi COVID-19. Jadi tujuan pos jaga kampung ini untuk memeriksa warga keluar masuknya warga di wilayah kita. Namun apabila itu digunakan untuk pos kamling, saya rasa tidak ada salahnya. Tidak ada masalah ya? Iya, tidak ada salahnya. Silakan aja digunakan. Selagi itu untuk hal-hal yang positif, silakan. Nah, berarti untuk pos jaga kampung atau pos kamling ini untuk menekan tingkat pencurian di daerah masing-masing, ada baiknya jika kepala desanya menghimbau dusun, RT atau RW-nya bergantian menjaga posko itu. Gimana menurut Bapak? Menurut saya itu usul yang bagus ya. Ini usulan ya teman-teman, ini usulan. Itu usul yang bagus, kami juga menyambut baik. Nanti apabila sudah berjalan, kita nanti akan melaksanakan kegiatan sambang ke pos-pos kamling yang udah memang terisi oleh warga. Yang sudah aktif diisi warga. Karena setiap malam juga kita melaksanakan patroli pos-pos jaga kampung. Ada juga pos yang di Majiraya, itu pos kamling ada yang di mana itu loh gitu, yang dekat
ada juga Poskapli yang sudah aktif. Sudah aktif ya. Itu yang saya ketahui, cuman yang di Masjid Raya, Masjid Raya aktif itu. dijaga oleh teman-teman Karang Taruna, benar. bekerja sama dengan Remaja remaja Masjid Betul. Raya An-Nur Panipahan Darat, Kecamatan Wating Kapas sebenarnya. Mereka sangat aktif. Kalian luar biasa. Nah, pertanyaan kedua dari Bang Sugono. Ini Bang Gono ini orang migrasi. Iya. Bang Gono. Kenal saya. Saya bacakan aja. Ini terlebih kayak curhat sih. Sekarang nih Pak Untung udah musim maling dan tidak pandang bulu, mau suku apapun semua diembat. Solusinya seperti apa Pak? Jangan nanya saya dong Pak. Kita ada Pak Polisi nih. Ya, kita tanya langsung sama Pak Polisinya nih. Ini kalau lebih sama nih Pak pertanyaan seperti tadi. Iya. Cuman ini mungkin lebih ke ini Pak. Kalau saya baca dari ini dia lebih ke jambret atau ke perampokan gitu. Karena tidak pandang bulu katanya kan. Karena saya sepengetahuan saya ada teman adik-adik juga yang dijambret handphonenya di jalan migrasi. Ya. Orang Cina, teman-teman saya juga tuh, teman-teman sekolah dulu di Kartini Oh iya. dijambret juga. Jambret Tapi yang imigrasi kemarin. iya, tapi yang saya salutnya dapet tuh jambretnya. Dapat. Nah, walaupun Ada masih ada. masih dalam deh teman-teman. Ya. Nanti kita intip sedikit-sedikit. Ya, masih ada. Nah, tuh ini gimana nih solusinya, Pak? Baik. Itu tadi menyambung yang tadi yang pencurian kolong juga. Iya. Kita bisa dicek setiap hari di akun Facebook kita ada kita share kegiatan-kegiatan patroli kita. Iya, benar, saya bilang. Nah, jadi untuk mengantisipasinya saya mohon kerjasama kepada masyarakat, jangan kita lengah, Iya. karena dimanapun kapanpun bahaya itu pasti akan ada datang sama kita. Jadi bagaimana caranya kita mengantisipasinya? Jangan pakai perhiasan berlebih, jangan main handphone sambil jalan Sambil atau jalan, iya. di luar, karena nanti itu akan bisa mengundang niat, karena niat tambah kesempatan terjadilah kriminal. Benar. Tapi kalau tidak ada niat, kesempatannya ada, itu nggak jadi juga kriminal. Dia harus sejalan ini, niat, kesempatan, terjadi kriminal. Jadi Sama seperti saya potong Pak, seperti yang disampaikan oleh Bang Napi dulu ada tuh. waspadalah ya. Nah, ya kan gimana? Lupa. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, Iya. tapi juga karena ada kesempatan. Jadi kalaupun dia ada niat tapi nggak ada kesempatan, tidak akan terjadi. tidak terjadi. Kalau ada kesempatan dia tidak niat, ya tidak akan terjadi. Nah, makanya waspadalah kata Bang Napi dia. Iya. Tapi sekarang nggak tahu siapa Bang Napi itu. Kalau saya rasa dia bagian dari kepolisian juga tuh. Tegak badannya Pak. Nah, oke, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat Panipahan pada saat ini, yang kemarin sempat menghebohkan beberapa kalangan. Ini kita luruskan teman-teman supaya tidak terjadi simpang siur berita yang dibawa burung. Karena saya nih Pak ya, bagi saya, ketika saya menitipkan ucapan kepada seseorang, maka ucapan itu akan bertambah. Ketika saya titipkan duit kepada seseorang, maka duit itu akan berkurang. Nah, di sini kita bisa anggap sebagai klarifikasi atau kita anggap sebagai info yang valid dari pihak keamanannya langsung tentang bagaimana Pak masalah yang sedang viral di Panipahan, penembakan oleh oknum warga suku Chinese, ya. Langkah apa yang sudah dilakukan oleh pihak keamanan? Mungkin ini lebih tepatnya Pak Reskrim, silakan dijawab dulu Pak, nanti baru ditambahkan sama pihak atau kepolisian. Baik, sedikit saya beri gambaran bahwa memang telah terjadi perkara penganiayaan yang menyebabkan orang luka sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUH pidana pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 di Jalan Bijaksana ke Penghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limo Kapas. Itu memang benar-benar pidana murni, tidak ada unsur SARA atau suku, ras dan lain sebagainya. Itu memang hanya permasalahan antara individu dan individu. Kebetulan yang diduga pelaku yang sampai saat sekarang ini masih dalam pengejaran kita berasal dari suku Chinese. Namun agamanya sendiri dia udah mualaf ya. Katanya dia agama Islam. Memang dia sukunya suku Chinese. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan unsur SARA atau segala macam. Ini murni
pidana murni karena ini memang permasalahan pribadi mereka. Ya. Saat itu menurut pengakuan korban yang setelah kita ambil keterangannya, saat ini korban juga udah sehat. Alhamdulillah ya, Udah sehat, saudara Isul. Menurut pengakuan dia di berita acara pemeriksaan bahwa yang diduga melakukan itu menggunakan senapang angin. Di sini senapang angin. Dia di sini ada di BAP-nya menjelaskan bahwa alat yang digunakan adalah senapang angin mengenai leher. Oh, berarti dari korban sendiri sudah mengakui atau sudah memberi keterangan bahwa senjata yang digunakan adalah senjata berupa senapang angin. Senapang angin yang sementara di masyarakat, di warga-warga Panipahan beredar bahwa senjata itu bukan senapang angin melainkan senjata soft gun yang pelurunya itu seperti kacang-kacangan itu, Pak ya. Nah, ini senapang angin ternyata teman-teman ya, senapang angin yang itu sudah diakui oleh korbannya sendiri. Dan itu senapang angin maksudnya senapang angin yang panjang itu ya, yang kompat ya, kompat 3x4, 3 kali atau 4 kali baru sekali tembak gitu ya. Nah, itu sudah diakui oleh korbannya sendiri dan mungkin menurut saya juga sudah ada hasil dari pihak tim medis. Bahwasanya pelurunya itu berbentuk peluru dari tembakan senapang angin. Hasil ronsennya seperti itu. Jadi ini kita meluruskan berita ya, meluruskan berita yang sedang beredar di luar sana bahwasanya pelaku menggunakan soft gun dan ternyata tidak. Pelaku menggunakan senapang angin dan sudah diakui oleh korban dan sudah hasil ronsen sudah keluar seperti itu. Peluru yang digunakan adalah peluru senapang angin. Itu Pak ya. Betul. Dan gimana menurut Bapak ketika yang saya dengar, yang kami riset sama teman-teman kita Palika, itu keluarga korban dan keluarga pelaku sudah berdamai. Dan gimana proses hukumnya gimana Pak? Kalau mereka sudah berdamai? Baik gini. Memang antara kedua belah pihak ya, antara keluarga yang diduga pelaku dengan korban sudah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan. Mereka sudah berdamai. Namun perlu kita garis bawahi bahwa perdamaian bukanlah penghapus pidana. Ya, prosesnya tetap kita tangani. Nanti akan kita koordinasikan ke JPU. Dan bagi warga masyarakat yang mengetahui keberadaan yang diduga pelaku, tolong informasikan ke kita. Yang sampai saat sekarang ini masih dalam pengejaran kita. Apabila mempunyai informasi, segera sampaikan ke kami agar kami bisa mengambil langkah-langkahnya. Sedikit saya ceritakan pada awal mula terjadi, kita sebelum ada laporan dari keluarga, kita mendengar ada korban yang luka di lehernya di puskesmas. Kita langsung mengecek keberadaan korban di puskesmas. Saat itu kita menanya korban apa yang telah terjadi, yang dialaminya. Dia menyampaikan telah terjadi tertembak dengan senapang angin oleh yang diduga pelaku. Kami langsung ke TKP. Kita sampai di sana, kita geledah rumahnya, tidak ada orangnya. Kita menemukan ada di situ senapang angin. Langsung kita ambil, kita amankan, dan kita langsung menutup 3 akses jalan untuk keluar. Pada malam itu juga. Saya langsung memimpin penyekatan ke HPP, ke Palang sana, sampai kami jam 5 subuh. Hari itu saat itu hujan ya, hujan sama sepeda motor. Namun sampai saat sekarang ini si yang diduga pelaku masih dalam pengejaran kami. Apabila mendapat informasi dari masyarakat sekalian, mohon bantu kami, sampaikan kami agar kami bisa mengambil langkah-langkah. Nah, buat teman-teman yang beredar di masyarakat kita, bahwasanya pihak kepolisian ini membiarkan masalah itu larut begitu saja, dan ternyata setelah kita tanyakan langsung dan diklarifikasi oleh Bapak Kapolsek, ternyata yang diduga pelaku itu tidak berada di Panipahan pada saat ini. Benar. Pada saat penembakan, pada saat kejadian sudah langsung dikejar, dan saya menjadi salah satu saya menjadi salah satu orang yang direkodkan oleh Bang Gunawan pada malam itu, karena jam 2 malam saya harus mencari sepeda motor untuk bawa pergi ke sana. Dan itu benar teman-teman, sampai subuh mereka baru pulang.
dan saya membiarkan kereta dipakai karena nggak sanggup nunggu, ya kan. Dan bagi teman-teman di luar sana yang buat Budi Prasetyo yang bersedia menjadi kibus, silakan. Jika mengetahui keberadaan yang diduga pelaku, bisa dikabari langsung ke Polsek Panipahan atau ke Pak Boynya sendiri. Nanti di add Facebooknya kami tampilkan di sini, ya, bisa di add. Nanti kita cerita sharing di sana. Biar permasalahan di kampung kita cepat clear, tidak ada masalah-masalah yang begitu besar. Ya. Sepakat Pak ya? Sepakat. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya, menurut riset kami dari tim Kita Palika, pihak kepolisian dan UPIKA Kecamatan Pasir Limo Kapas sudah membentuk ceritanya ya, sudah membentuk relawan anti narkoba di Kecamatan Pasir Limo Kapas. Itu kenapa kok bisa dibentuk? Apa tujuannya? Coba tolong diceritakan. Oh, baik. Jadi kemarin pasca terjadinya kasus penganiayaan yang menyebabkan orang luka ini, Iya. kita mengundang FKUB, tokoh masyarakat, tokoh agama, UPIKA, semuanya kita rapat di mes kecamatan, Kecamatan Palika. Saat itu kita lihat keluhan-keluhan dari tokoh-tokoh agama bahwa dari dulu sampai saat sekarang ini peredaran narkoba khususnya di Palika sangat memprihatinkan. Ada lagi yang sampai katanya mau ke laut pinjam uang, sampai itu dibelikan ke ini narkoba sampai ada di laut. Ada yang kehilangan setiap hari, hilang panci, hilang beras, hilang gas. Nah, Ini si Budi tadi nih, si Budi tadi itu selalu ngeluh di Facebook karena orang tuanya selalu kehilangan gas 3 kilo itu tadi. Iya, jadi berangkat dari situ kita selaku UPIKA menyampaikan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, bagaimana kalau seandainya untuk menekan ini nanti, jadi agar masyarakat bisa diberikan edukasi-edukasi, pemahaman-pemahaman tentang bahaya narkoba ini, kita bentuk semacam relawan anti narkoba. Relawan anti narkoba. Iya, relawan anti narkoba. Ini kita serahkan ke masyarakat, bukan bentukan polisi, bukan bentukan UPIKA. Ini kita serahkan, nanti kita sampaikan agar berkoordinasi dengan BNK, Badan Narkotika Kabupaten. Oh, berarti pihak kepolisian dan UPIKA hanya menyarankan, lalu di ACC atau diterima dengan baik oleh masyarakat. Disambut baik oleh masyarakat. Dan dibentuk oleh masyarakat sendiri. Dibentuk oleh masyarakat. Yang sistem ADART dan segala macamnya dibantu oleh pihak kepolisian. Ya, jadi tugas dan tanggung jawab relawan anti narkoba ini perlu kita perjelas di sini, bahwa relawan anti narkoba ini tidak mempunyai kewenangan untuk penindakan. Ya, karena penindakan ini kewenangan dari aparat penegak hukum. Nanti tugasnya relawan anti narkoba ini bisa mengedukasi ke masyarakat tentang bahaya narkoba, ke sekolah-sekolah, dan memberikan informasi-informasi terkait peredaran narkoba yang ada di kampung kita. Termasuk nanti memetakan di mana-mana yang sering diduga terjadi peredaran narkoba, agar kita bisa bersama-sama untuk membasmi atau mengurangi narkoba di kampung kita ini. Oke, jadi tujuan dibentuknya relawan anti narkoba di Kecamatan Pasir Limo Kapas ini bukan menindak penyebarannya atau menindak pelakunya, melainkan mengedukasi masyarakat melalui jejaring sosial atau melalui seminar-seminar, atau langsung ke sekolah-sekolah yang notabene ya, menurut saya pribadi, adik-adik yang ada di sekolah SMA itu rata, hampir semua, tapi tidak semua, hampir semua yang saya ketahui, yang saya juga tahu orang-orangnya, telah mengkonsumsi narkoba tersebut berjenis sabu. Bisa dibilang seperti itu kan. Dan saya tahu orang-orangnya, dan saya juga berharap kepada relawan yang sudah dibentuk ini bisa sama-sama kita mengedukasi tentang bahaya narkoba. Jika nanti kita harus membuat seminar, ayo saya siap bantu. Saya siap bantu dan
beberapa belakangan saya juga pernah menghubungi teman saya yang di BNN di Sumatera Utara gitu kan, bercerita tentang itu. Dia menolak untuk kemari, bukan karena apa-apa, di Rohio kan ada. Ya. Jauh kali kalau harus mengambil orang Sumatera. Aku bukan nggak mau bantu, aku siap bantu kalian. Cuman lebih baiknya kalian panggil aja BNN yang di sana untuk ini maksudnya bukan apa? Untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Nah, nanti kita buat teman-teman relawan siapapun itu di luar sana. Nanti kita sama-sama bikin seminar lah. Seminar atau penyuluhan. Kalau kami dulu penyuluhan. Penyuluhan tentang bahaya narkoba. Nanti kita bawa di situ tokoh masyarakat, agama, dari agama apapun yang ada di Penipahan. Pandangan dia soal narkoba. Nanti kita undang juga pihak kesehatan dari puskesmas atau dari rumah sakit mungkin, menjelaskan tentang bahaya-bahaya narkoba ketika kita konsumsi. Dan dari pihak kepolisian, dari polsek kita kah atau dari Polres, untuk menjelaskan tentang hukum-hukum ketika kita menyebarkan atau mengkonsumsi barang haram tersebut. Oke, buat teman-teman relawan, ini invite buat kalian semua. Kapan kita bisa duduk bareng untuk bicarakan ini? Kita lepaskan semua permasalahan yang ada, kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Tugas kita hanya mengedukasi. Kita mengedukasi. Bahasa sederhananya seperti ini, Pak. Saya punya bahasa sederhana. Ketika yang hitam tidak bisa kita bikin menjadi putih, kita menjaga saja yang putih agar tidak menjadi hitam. Jadi gini, Bang Untung, ya, Pak? mungkin boleh saya kasih silakan saran untuk para relawan. Iya. Mungkin berdasarkan pengalaman saya ini, ya. Selamat pagi, izin untuk para relawan mungkin merasa udah dibentuk apa belum dibentuknya. Ini saran, mungkin berdasarkan pengalaman saya. Jadi umpama kalau memang ada gembongnya narkoba di luar sana, kami butuh kerjasamanya. Dalam arti kerjasama, kami membutuhkan informasi dari para relawan. Jadi jangan sekali-sekali untuk melakukan penangkapan, penindakan, karena untuk penindakan hukum itu udah di bidangnya kepolisian, penegak hukum. Ya, penegak hukum. Jadi untuk pengalaman, sedangkan kami polisi, penyidik salah tangkap atau memang itu masih A2 atau masih abu-abu, itu belum berani untuk melakukan penangkapan. Karena apa? Nanti kita bisa diperadilkan, ya, peradilan segala macam, ya. Kita masuk kadang dituduh untuk mencuri emas atau barang ada yang hilang. Gitu. Benar. Itu kami, penegak hukum, masih memikirkan seperti. Kadang kita harus menyiapkan surat perintah tugas, penggeledahan, kita punya ada administrasinya. Jadi ya bagi untuk para relawan. Jadi kalau memang apa, jangan terlalu mengambil tindakan yang sampai ke yang kekerasan, kekerasan di luar dengan kita negara-negara hukum. Kita negara-negara hukum. Jadi kalau memang apa, hanya informasi aja untuk berikan kami untuk melakukan tindakan. Terima kasih. Jadi buat teman-teman, setelah bercerita panjang lebar, saya sedikit memahami ternyata walaupun kita tahu kita buat si oknum ini si A ini pengedar narkoba atau mengkonsumsi narkoba, jika kita tidak memiliki bukti yang kuat, walaupun kita tahu dia, ketika kita geledah atau kita geledah rumahnya, kita sergap dia, tapi di kantong dia tidak ada, di rumah dia tidak ada, itu menjadi bumerang bagi pihak kepolisian. Bisa menjadi aduan balik kepolisian. Jadi makanya pihak kepolisian itu tidak mau gegabah. Nah, jika teman-teman punya informasi yang jelas, valid, atau kalau belum valid juga nggak apa-apa, kita cerita aja, kita sharing. Tapi sharing jangan bawa orang-orang rame. Nah, ini kita bercerita sama-sama untuk menekan penyebaran narkoba di kampung kita khususnya, teman-teman. Mungkin teman-teman di luar sana, kita buka paradigma kita sama-sama, kita satukan frekuensi untuk keamanan kampung kita. Gitu, Pak, ya? Nah, perlu saya tambahkan juga terkait relawan anti narkoba ini, sesegera mungkin bagi rekan-rekan yang mau bergabung silakan saja dari kalangan mana saja. Karena ini tujuannya sangat-sangat baik. Kita sarankan agar sesegera mungkin berkoordinasi dengan BNK Kabupaten. Ya, jadi nanti orang-orang yang tergabung di dalam relawan ini punya sedikit pemahaman juga tentang bagaimana menyampaikan edukasi-edukasi ke masyarakat kita. Itu khususnya anak-anak pelajar yang sampai
saat sekarang ini menurut dari pos kita tadi, beliau melihat bahwa ini sudah sampai ke tingkat anak-anak sekolah. Sudah sampai. Ini sudah sangat mencemaskan. Ini bukan terjadi baru-baru ini saja, Ya, ini sudah berlangsung sejak lama. Mudah-mudahan niat baik dan ketulusan hati kita dan keseriusan kita bersama-sama, mari kita tidak usah ego sektoral, kita tidak usah merasa kita paling ini, tidak usah. Kita bersama-sama di sini, masyarakat tugasnya menyampaikan informasi kepada kita. Setiap masyarakat yang menyampaikan informasi kepada kita, kerahasiaannya wajib kami lindungi. Kami lindungi. Jangan takut, sampaikan informasi tentang peredaran narkoba ini ke kami. Identitas rekan-rekan akan kami jaga, selamatnya akan kami jaga. Tidak usah takut. Dan jangan kita udah punya niat tulus, kita memang bersungguh-sungguh. Tolong ini jangan, maksud saya itu kita biarlah kami bekerja semaksimal mungkin untuk menekan peredaran narkoba di sini. Kami perlu dukungan masyarakat, tetapi jangan, maksud saya itu jangan gimana ya, berprasangka buruk dulu. Berprasangka buruk, ya. Biarlah berprasangka baik aja lah kita dulu. Baik sangka gitu. Berbaik sangka kita, karena selama saya hampir 5 bulan di sini, terus terang aja kita telah menindak 4 perkara narkoba dan 5 tersangka. Rata-rata sudah tahap 2, tinggal hanya 1 perkara aja yang belum tahap 2, namun sudah tahap 1. Jadi setelah tahap 2 kita akan melimpahkan ke jaksa penuntut umum. Jadi bagi rekan-rekan yang bertanya kenapa nanti ini bisa setelah ini vonisnya begini-begini, ya tugas polisi sebenarnya hanya melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Setelah semua bukti-bukti cukup, berkas dinyatakan lengkap oleh JPU, kita mengirimkan ke tersangka dan barang bukti itu namanya tahap 2. P21, kita mengirimkan tersangka dan barang bukti. Selanjutnya tugas oleh rekan-rekan JPU untuk melakukan penuntutan. Ya, penuntutan. Selanjutnya lagi ke vonis, itu adalah tugas hakim untuk memutuskan. Jadi bukan ada kewenangan kita dari pihak kepolisian untuk mencampuri penuntutan dan proses hukum setelah kita P21-kan. Jadi singkat cerita ini teman-teman, mungkin dengan cerita Bapak seperti itu banyak yang nggak paham Pak. Bukan merendahkan teman-teman maksudnya ya, karena terlalu banyak yang kami ceritakan. Ini teman-teman belum sampai, saya ringkas, saya coba ringkas, nanti tolong dibantu. Jadi begini teman-teman, maksud Bapak ini, maksud pihak kepolisian, ketika ada bandar narkoba ataupun yang diduga bandar narkoba ditangkap oleh pihak kepolisian penipahan, pihak polisi kita dengan orang bapak-bapak dan tim. Polisi mana aja, bukan hanya penipahan. Polisi mana aja, ketika sudah menangkap yang diduga pengedar narkoba dan memberikan dan mengirimkan yang diduga tadi ke kita membuktikan dulu. Dibuktikan dulu kalau memang ini narkoba ya, dibuktikan. Setelah itu tugas polisi udah habis, nggak mengikuti proses hukum. Kalaupun mengikuti, satu lagi perlu di garis bawahi juga. Untuk membuktikan itu bahwa itu narkotika atau tidak, itu dari lapor. Kita kan kirim ke lapor nih. Forensik. Ya, lapor. Jadi kita harus menunggu hasil dari laporan. Memang ini, udah oke, ini positif. Memang ini. Jadi kita untuk ini pun nama itu kita dapat sabu, kita belum bisa bilang wah ini narkoba. Tetap diduga gitu masih. Jadi perlu di garis bawahi juga. Jadi garis besarnya gini teman-teman. Tugas singkatnya gini, tugas polisi hanya menangkap dan mengirim pelaku di pengadilan. Setelah itu habis. Nah, singkatnya seperti itu. Gini. Kita melakukan penindakan atau menangkap yang diduga pelaku. Tugas kita membuktikan bahwa memang telah terjadi tindak pidana yang dibuat oleh si terduga pelaku ini. Apa bukti-bukti, barang bukti, semua kita kumpulkan, serangkaian penyelidikan dan kita tinggalkan ke penyidikan. Seperti yang disampaikan dengan Reskrim tadi, barang bukti yang diduga itu memang narkotika, kita kirimkan lagi ke laboratorium forensik. Kita di Polda Riau ada forensik kita, kalau dulu masih di Medan, sekarang udah ada di Pekanbaru. Setelah nanti itu memang benar-benar sabu atau narkotika, bukan hanya sabu, kita
berkoordinasi dengan JPU. Makanya teman-teman, kenapa kita selalu melihat yang kita sangka atau kita duga pengedar gitu kan, ketika ditangkap hanya 6 bulan atau setahun. Ya gini yang ceritanya, nggak ada hubungan dengan kepolisian manapun. Ya itu jatuhnya di JPU, Jaksa Penuntut Umum. Mereka yang akan menuntut yang diduga tadi. Setelah disidik memang benar pelakunya, Lalu persidangan yang memutuskannya vonis hakim. Ya. Apapun yang divonis oleh hakim itu terlepas dari kepolisian. Ya. Gitu Pak ya? Betul. Nah, jadi teman-teman, yang beredar selama ini, yang ada di kepala saya juga, ternyata pihak kepolisian itu menjadi kambing hitam atas apa yang sudah mereka lakukan. Maksudnya seperti ini, mereka menangkap tiba-tiba keluar, kita yang nggak paham hukum, kita yang nggak mengerti dasar hukum, ya tetap akan menyalahkan mereka gitu loh. Alah paling sudah bermain, alah paling sudah ini, paling ini. Nah, ini tugas kita, ini sedikit edukasi teman-teman. Saya juga banyak belajar, nggak sampai 2 jam saya di sini, saya udah banyak belajar dengan Pak Kadif, Pak Kapolsek. Mungkin teman-teman saya sarankan untuk main-main lah ke sini, tanya-tanya apapun yang mau ditanyakan, mungkin kita akan menambah wawasan sedikit demi sedikit. Seperti itu Pak ya. Ya. Nah, saya rasa dari mulai sekarang atau mulai kemarin ke depan kita sama-sama untuk menekan penyebaran narkoba di kampung kita, tidak hanya menuntut pihak kepolisian, melainkan menjaga tetangga kita, menjaga adik-adik kita, menjaga abang-abangan kita. Caranya bagaimana? Edukasi teman-teman, ya Pak ya. Edukasi, tidak memvonis mereka salah. Kalaupun kita tahu, kita edukasi dulu. Kita edukasi. Sip. Ini kayaknya podcast saya yang paling lama nih. Saya selaku host, ini podcast paling lama, paling seru, bukan paling berisi ya. Semuanya berisi podcast saya. Cuman di sini saya menemukan atau mendapatkan banyak wawasan baru. Banyak wawasan baru. Itu enak jadi host teman-teman. Berani aja ngomong. Yang nggak tahu tanya aja. Nggak apa-apa dibilang goblok, nggak apa-apa. Ya, emang goblok mau gimana gitu kan? Kita sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Kalian pintar di sini. Kalian pintar. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman di WA. Lupa kemana siapa namanya, Kak Lasmi kalau nggak salah ya. Undang-undang atau peraturan tentang penggunaan masker di masa pandemi sekarang. Karena pada dasarnya awalnya dulu WHO mengatakan yang wajib menggunakan masker itu adalah orang yang sakit. Ya, itu dulu. Semenjak pandemi semakin membesar, maka keluarlah peraturan terbaru, semua wajib menggunakan masker. Perlu sampaikan kepada saudara-saudara saya sekalian bahwa saat ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19. Untuk itu kepada kita semua sesuai dengan Impres 06 tahun 2020, Peraturan Gubernur Riau nomor 55, Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor 52 tahun 2020, bahwa setiap warga masyarakat yang keluar dari rumah wajib menggunakan masker. Dia ada lagi yang terbaru ini, maklumat Gubernur Riau. Maklumat Gubernur Riau kemarin saya sudah share di Facebook ya, di akun resmi Polsek juga saya sudah share. Ada beberapa poin, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Jadi itu semua kita menjalankannya berdasarkan Impres 06 tahun 2020. Landasan kita ada Peraturan Gubernur nomor 55 tahun 2020, ada Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor 52 tahun 2020. Jadi landasan kita. Jadi di setiap kecamatan sudah dibentuk satuan tugas COVID-19 yang diketuai oleh camat. Oh, berarti tim Satgas Kecamatan Pasundan Kapas yang diketuai langsung oleh Pak Camat. Ya, okay. Saya dan Ramil sebagai wakil dari Ketua Satgas. Jadi di dalam Satgas ini terdiri dari pihak kecamatan, dalam hal ini Satpol PP karena kita tidak ada Satpol PP. Ya, jadi dalam hal ini Pak Camat beserta perangkat-perangkatnya, Dinas Kesehatan, ada TNI, ada Polri, kita bersama-sama di dalam Satgas itu. Nah,
Ketua Tim Satgas Kecamatan Pasir Lima Kapas itu Satgas COVID-19, Pak Camat. Dalam hal ini saya akan menginvite Bapak Camat Kecamatan Pasir Lima Kapas, Bapak Yahya Khan SH, yang kemarin kita sempat dekat dan sekarang terpisahkan oleh jarak dan kesibukan masing-masing. Saya invite Bapak, kapan kita punya waktu kita sharing hal-hal kecil seperti ini, Pak, tentang keadaan kampung kita. Yang saya ketahui Bapak juga kurang lebih 7 atau 8 bulan bertugas di Kecamatan Pasir Lima Kapas. Nanti kita akan invite dan kita akan undang atau kita akan menyambangi mes atau kantor Bapak Camat Kecamatan Pasir Lima Kapas. Semoga Bapak bersedia ya Pak ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dan mungkin boleh panjang, boleh ringkas, atau boleh dua-duanya, Pak Kanit juga, Pak Kapolsek juga. Di masa pandemi sekarang ini, langkah apa yang sudah pihak kepolisian lakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kecamatan Pasir Lima Kapas? Boleh Pak? Baik, langkah-langkah yang sudah kepolisian lakukan, khususnya Polsek Panipahan, Kecamatan Pasir Lima Kapas, diantaranya setiap hari pihak kepolisian bersama-sama Satgas COVID-19 Kecamatan Pasir Lima Kapas melaksanakan operasi justisi COVID-19. Jadi setiap hari kita bersama-sama Satgas COVID Kecamatan melaksanakan operasi justisi COVID-19. Setiap hari kita melaksanakan, setiap hari juga masih banyak saudara-saudara kita yang melintas di jalan yang kita temukan tidak menggunakan masker. Ya, kita melaksanakan operasi justisi baik secara stasioner menetap maupun mobile hunting. Secara hunting kita ke instansi-instansi, ke rumah makan, ke kedai-kedai, ke toko-toko yang ada disinyalir masyarakat yang berkumpul lebih dari 5 orang. Ya. Kita memberikan teguran, baik teguran lisan, tertulis, bahkan setiap pelanggar yang kita jumpai pada saat operasi justisi kita data, karena di peraturan Gubernur Riau nomor 55 tahun 2020 itu bagi masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan, diantaranya tadi itu tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak dan tidak menghindari kerumunan, dapat dikenakan sanksi berupa sanksi teguran tertulis maupun lisan. Bagi masyarakat perorangan bisa dikenakan sanksi administrasi sebesar 250.000 dendanya. Dan juga ada sanksi sosial. Makanya setiap hari setiap kami melaksanakan operasi justisi itu ada aja itu nanti ke sanksi sosialnya kami pakaikan rompi kuning oranye. Rompi oranye itu rompi pelanggar COVID. Baru kami suruh membersihkan jalan. Ya. Itu termasuk sanksi sosial. Apabila berulang sampai 2-3 kali, dia ada lagi sanksi administrasi sebesar 250.000 sesuai dengan peraturan Gubernur Riau tahun 2020. Itu namun kita belum melaksanakan, ya. Nggak sampai ke sana. Belum kita ini kan. Nah, buat teman-teman warga Panipahan, khususnya buat teman-teman sahabat-sahabat saya yang luar sana, nggak ada salahnya kok kalau kita keluar menggunakan masker. Kalau tidak punya masker seperti ini, masker kain juga bisa Pak ya? Boleh. Masker kain seperti yang Bapak ini gunakan, walaupun tidak punya simbol seperti yang digunakan mereka. Gini aja, simpelnya seperti ini. Jika kita tidak percaya dengan COVID, paling tidak kita percaya dengan pemimpin. Itu aja. Kenapa? Karena kita punya pemimpin Rokan Hilir yang sudah mengeluarkan peraturan mereka. Perbub tadi nomor 52 Pak ya, kalau nggak salah. Nomor 52 tahun 2020 tentang penggunaan masker. Silahkan teman-teman keluar menggunakan masker di rumah, atau kalau tidak mau keluar di rumah aja, seperti hashtag yang pernah kita ramaikan di perjagat sosial media ini. Ada lagi nggak selain program atau kegiatan justisi? Ada. Jadi langkah-langkah yang udah pihak kepolisian khususnya sektor Panipahan Kecamatan Pasir Lima Kapas ini, selain kita melaksanakan operasi justisi pagi dan malam, kita juga ada membentuk posko jaga kampung. Posko jaga kampung ini dimotori oleh kita, oleh para babin, berkoordinasi dengan seluruh kepenghuluan. Ada beberapa posko yang sudah kita dirikan. Tujuan posko ini adalah untuk mendata dan mengecek keluar masuknya warga
di kampung-kampung tersebut. Iya. Jadi di situ nanti apabila ada warga yang melintas yang baru datang, kita data, kita cek suhunya, terus kita pastikan dia memasuki kampung kita menggunakan masker. Ya. Selain itu juga karena saat ini pandemi COVID sudah barang tentu mengganggu stabilitas ekonomi, Pasti. kita juga telah melaksanakan ketahanan pangan namanya. Ketahanan Oke. pangan yang ini kita peruntukkan untuk masyarakat. Di Teluk Pulai, Babin Teluk Pulai ada membuat ternak lele. Ternak lele sebanyak 2.500 ekor lele. Mungkin sebentar lagi bisa dipanen dan hasilnya nanti setelah disisihkan untuk bibit berikutnya, Ya. ada hasilnya nanti kita bagikan ke masyarakat sekitar yang membutuhkan, yang terdampak COVID-19. Kita juga ada di Kepenghuluan Sungai Daun melakukan penanaman jagung. Penanaman jagung. Sungai Daun ya? Iya, di Sungai Daun melakukan penanaman jagung selebar kurang lebih 1 hektar. Kemarin panen pertama sudah kita laksanakan. Hasil dari panen tersebut kita belikan beras. Berasnya kita bagikan ke warga yang terdampak COVID-19 di Kepenghuluan Sungai Daun. Ya, ini sudah masuk ke tanaman yang kedua. Dan di Kepenghuluan Panipan Darat kemarin kita sudah bekerja sama dengan GP Ansor. Oke. GP Ansor kita membuat ketahanan pangan di sana bersama GP Ansor dan warga masyarakat Panipan Darat. Udah kita siapkan bibitnya, pupuknya, namun pada saat ditanam kena ini Air pasang laut. air laut, Asin. Iya, mati iya. semua. Jadi kemarin kita koordinasi dengan penghulu Panipan Darat. Ya. Beliau sepertinya ada mau membuat semacam hidroponik. Oh, hidroponik Nah, seperti dilakukan hidroponik. Bapak TNI yang di PK ya. Nanti Ya, ya, seperti kita itu. juga nanti di depan kita udah bikin hidroponik. Itu Ya. tujuannya apabila ada hasilnya nanti kita akan bagikan ke masyarakat yang terdampak COVID-19. Kita juga ada membagikan beberapa kali sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Sembako ini berasal dari Polres Rokan Hilir yang kita bagikan. Ada juga yang berasal dari swadaya Polsek Panipahan. Jadi gini Pak, ada pertanyaan yang di luar konteks kita kan. Kemarin saya sempat menonton di Facebook berupa video atau membaca bahwasanya Polsek Panipahan bekerja sama dengan teman-teman warga masyarakat membangun rumah baru untuk Waatan apa? Iya. Waatan Cili yang bertempat di Kepenghuluan Panipahan Darat. Iya. Baik, ini sedikit saya Bisa diceritakan sedikit nggak Pak? Itu Boleh, gimana boleh, prosesnya? boleh. Ini semenjak dari kemarin sampai sekarang saya belum dapat info yang jelas. Jadi begini, pada saat kami melakukan ada program dari pimpinan kami, dalam hal ini Bapak Kapolda, ada program sedekah Jumat. Ya. Ya, kami mendata masyarakat kita yang terdampak COVID-19. Jadi pada saat kita melaksanakan sedekah Jumat, kita menyambangi rumah saudara Atan Cili. Ya. Kita sama-sama tahu rumah saudara Atan Cili ini atapnya di dalam rumah kita nampak itu langsung langit nampak. Kalau hujan memang turun hujan, kalau hujan dia numpang di teras-teras rumah tetangganya. Iya. Berangkat dari situ kita berkoordinasi dengan pimpinan, dalam hal ini Bapak Kapolres memerintahkan kami untuk melakukan koordinasi dengan masyarakat yang ekonominya lebih mapan, ya, Dan mau membantu. Kemarin kita koordinasi dengan masyarakat Tionghoa dan mereka menyambut baik gagasan kita ini untuk melakukan bedah rumah saudara Atan Cili yang terletak di Tanjung Rukam, Kepenghuluan Panipan Darat. Jadi terkumpul dana dan semua, alhamdulillah kurang lebih satu bulan rumah saudara Atan Cili dengan menghabiskan anggaran sekitar 84 juta sudah terbangun dan diresmikan oleh Bapak Kapolres Rokan Hilir. Kapolres. Ya, alhamdulillah. Dari sekian rangkaian itu Pak sampai sekarang kan, ada nggak sih ini pertanyaan lucu nih. Ada nggak sih warga-warga yang iseng, Pak rumah kami lah bedah
Pak Rumah Kamilan. Ada nggak seperti itu, Pak? Banyak. Banyak. Iya. Nah, buat teman-teman yang di luar sana yang hatinya dermawan, kalaupun tidak bisa membedah rumah tetangga kita, paling tidak jangan biarkan mereka tidur dalam keadaan lapar. Sepakat ya, Pak ya? Ya. Jangan biarkan teman-teman saudara kita, tetangga kita tidur dalam keadaan lapar. Nah, oke Pak, panjang cerita kita pada hari ini, hari Senin yang sangat berbahagia. Semoga teman-teman yang nonton podcast kali ini mendapat wawasan baru, mendapat keterangan yang baru, keterangan yang valid, keterangan yang tidak simpang siur. Dan semoga beredar dengan video ini ya, ada notis dalam hati teman-teman bahwasanya ternyata pihak kepolisian kita di Panipahan ataupun dimanapun tidak hanya bekerja tentang menangkap penjahat, bukan bekerja menangkap penjahat apapun itu, tapi juga bekerja mensejahterakan warga di sini. Contohnya seperti dibilang tadi kan, ketahanan pangan, bedah rumah dan sebagainya. Masih banyak, saya yakin masih banyak yang belum kita tuntas. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Kapolsek dan Pak Kanitnya, kita persilahkan. Baik, kami selaku Kapolsek Panipahan berharap kepada kita semua, marilah kita merubah dari hal-hal yang terkecil terhadap diri kita, agar hal-hal besar di depan bisa kita lalui dengan gampang. Maksud saya, jangan kita saling menyalahkan, mari kita saling mengingatkan satu sama lain ke arah yang lebih baik, agar kekondusifan di kampung kita ini tetap terjaga. Kita bersatu padu, bergotong royong untuk sama-sama meringankan beban apabila ada saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan. Apalagi saat sekarang ini sudah jelas perekonomian pasti terganggu karena pandemi COVID-19. Dan juga bagi rekan-rekan yang mengetahui informasi terkait peredaran narkoba di kampung kita ini, tolong sampaikan informasinya kepada kami agar kami bisa mengambil langkah-langkah. Karena setiap informasi sekecil apapun dari saudara-saudara sekalian itu adalah informasi yang sangat berharga bagi kami, agar kami bisa mengambil langkah-langkah. Dan yang paling penting, jangan cepat percaya dengan berita yang belum tentu kebenarannya, atau sering kita sebut berita hoax. Saya harap tanyakan langsung ke sumbernya agar kita mendapat penjelasan atau paling tidak mendapat gambaran bagaimana berita yang kita dengar itu. Jangan gampang kita istilahnya saring dulu baru sharing. Jangan belum apa-apa ujung-ujung kita langsung udah kita sharing. Mungkin itu dari kami. Kami adalah manusia biasa yang sudah barang tentu sangat banyak kelemahan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk kami. Kami di sini mohon tunjuk ajar juga bagaimana ke depan kepolisian sektor Panipahan ini bisa lebih dekat di masyarakat. Tolong beri kami tunjuk ajar agar kami bisa bekerja dengan nyaman di sini. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Kanitnya. Terima kasih. Mungkin untuk tambahan dari saya yang saya harapkan kerjasama dari masyarakat, sekecil apapun informasi baik itu narkoba, kriminal umum atau lainnya, silakan konfirmasi ke saya, nanti kita kasih nomor handphone. Silakan, mau japri saya pun boleh pribadi. Handphone saya 1x24 jam tidak pernah mati, tetap standby. Nah, buat teman-teman yang mau nomor handphonenya bisa catat nih di sini, nanti kita edit atau di sini terserah tukang edit mana. Ada lagi Pak? Terima kasih, mungkin itu aja. Tetap jaga kesehatan. Ada lagi? Ya. Yang paling terakhir, mohon maaf. Silahkan. Kita juga udah menyebar nomor-nomor handphone kita. Kita udah ada bentuk ring serse namanya. Setiap kejadian yang terjadi di tiap-tiap kepenghuluan udah ada kita bagi-bagikan nomor-nomor handphone mana yang bisa dihubungi. Misalnya di Panipahan Darat, siapa yang bertanggung jawab di sana. Ada ring serse untuk percepatan pelaporan. Karena keterbatasan anggota kita, jadi mudah-mudahan nomor telepon yang kita bagikan ini nomor telepon seluruh personil Polsek Panipahan sudah kita bagikan, nanti mungkin ke host kita bagikan juga. Bisa. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk sebagai percepatan informasi yang dianggap penting dari para masyarakat terkait
gangguan Kamtibmas. Oke, Itu aja. jadi singkat cerita gini teman-teman. Kalau di luar negeri ada 911, kalau di Panipahan nanti ini nomornya. Ya. Oke, dicatat dari semua kepengurusan ada di sini, bisa dicatat. Kalau ada yang urgent silahkan dihubungi. Mungkin itu saja dalam video kali ini. Mohon maaf saya apabila kata-kata saya menyinggung perasaan teman-teman bapak-bapak kepolisian dan teman-teman yang di luar sana. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Nanti kita bicara dan bertemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.